Oke, jumpa lagi dengan Padi Dadakan bersama gue Wisnu dan kali ini mau ngebahas tentang pertandingan-pertandingan seru yang akan berlangsung nanti malam ya di matchday keempat UEFA Champions League. Oke, langsung aja kita mulai dari grup A ya. Grup A dulu ada Bayern melawan Galatasaray dan Copenhagen melawan Manchester United. Oke, Bayern Munchen melawan Galatasaray. Bayern Munchen pastinya kalau ini menang dia akan keluar sebagai juara grup dan gua rasa Bayern Munchen akan mencoba ngunci kemenangan ini karena dia akan bermain di kandang. Di pertandingan sebelumnya pun di Galatasaray sebenarnya sih pertandingan lumayan alot ya. Galatasaray kalau main di kandang tim sekelas Bayern Munchen pun sebenarnya nggak dengan mudah ya, nggak dengan mudah. Tapi begitu kebobolan 2 gol gitu Galatasaray udah mulai agak keteteran, jadi kebobolan lagi gitu ya. Oke, tapi ini ya gua rasa Bayern Munchen akan ngotot sehingga dia nanti akan lebih santai di pertandingan kelima dan keenam, mungkin bisa nurunin pemain lapis 2, dia bisa fokus di liga ya. Tebakan gua Bayern Munchen akan mengamankan posisi juara grup di pertandingan ini. Oke, di pertandingan kedua Copenhagen melawan Manchester United ya. Ini ya MU wajib menang juga ya. MU wajib menang di pertandingan ini ya supaya nanti dia ada asa untuk menjadi runner up ya. Dan berharap ya Bayern Munchen bisa menang lawan Galatasaray gitu. Jadi harapan MU mewakili grup ini sebagai runner up jadi terbuka lebar ya. Jadi nanti tinggal cukup seri aja melawan Galatasaray kalau nanti lawan Copenhagen menang ya. Lawan Copenhagen menang cukup seri lawan Galatasaray, otomatis MU keluar sebagai runner up dari grup A. Oke, kita lanjut ke grup B ya. Di grup B ada Arsenal melawan Sevilla dan PSV melawan Lens. Nah, di sini di luar dugaan Arsenal pertandingan sebelumnya ya, dia bisa ngatasin Sevilla di kandangnya Sevilla ya, bahkan maksudnya dengan tanpa ya kemenangan tapi ya memang layak menang, dia memang bermain bagus ya. Teman yang di 2 pertandingan sebelumnya itu yang dia kalah ini ya sama Lens, ini yang memang agak jadi tanda tanya nih karena poin dengan Lens ini dikit ya. Dan Arsenal harusnya dengan main di kandang ya ini harusnya dia bisa ngunci 3 poin lah, bisa ngunci 3 poin. Dan Arsenal pun pasti targetnya akan jadi juara grup ya. Dengan kemenangan ini nanti melawan PSV dan Lens di 2 pertandingan sisa, mereka bisa lebih santai lah seenggaknya ya. Dan berharap juga untuk fans Arsenal ya, berharap si Lens dan PSV bermain seri lagi ya. Jadi poinnya terbagi ya. Atau kalau mau PSV menang juga boleh sih. Jadi Arsenal ngantongin 9 poin, terus PSV 5 poin, Lens 5 poin gitu ya. Jadi pertandingan ini harusnya bisa dikunci sih kalau ngelihat pertandingan pertama ya. Pertandingan pertama di kandang Sevilla, Arsenal mampu ngatasin Sevilla. Harusnya di kandang sendiri dia harusnya bisa bermain bagus juga dan bisa ngunci kemenangan. Cuman nih Arsenal lagi ada masalah mental nih. Kekalahannya menyakitkan soalnya melawan Newcastle ya, karena ya kontroversi wasit gitu. Takutnya sedikit banyak mempengaruhi mental para pemain Arsenal nih ya. Tapi ya gua rasa Arsenal harusnya tetap bisa sih ngatasin Sevilla di kandang sendiri. Ya, Sevilla gua nggak ngelihat di UCL musim ini, nggak ngelihat dia bermain bagus sih. Selama 3 pertandingan ini nggak ngelihat dia layaknya ini ya tim juara UEL gitu ya, yang biasa sering dia dapetin gitu ya. Ya udah, terus berikutnya ada PSV lawan Lens. Ini pertandingan pertamanya lumayan seru ya, lumayan seru pertandingan pertamanya. Dan ada gol cantik dari siapa ya, ada Bakayoko ya pemain PSV ya, terus sama El Yuwahi dari Lens. Ini pertandingannya ketat, lumayan seru ya. Dan PSV juga nggak semudah itu dikalahkan ya sama Lens ya. Dan ini pertandingannya ketat sih. Untuk pemenangnya gue sendiri nggak tahu nih, karena pertandingan pertama RC Lens di kandang Lens seri ya. Ini PSV juga pasti akan mati-matian di pertandingan ini. Ini bisa jadi pertandingan hidup mati juga sih buat PSV ya. Kalau dia kalah kemungkinannya akan berat ya, karena Lens langsung mengantongi 8 poin, dia cuma 2 poin gitu. Jadi udah jauh banget ke posisi runner up pun dia udah terlalu jauh. Jadi PSV mau nggak mau harus menang dalam pertandingan ini kalau mau menjaga asa dia lolos ke fase berikut. Begitu juga sebaliknya Sevilla juga sama ya. Sevilla juga sama. Nah, Lens kalau menang nih enak dia. Lens kalau menang enak ya. Dia minimal runner up lolos asal Arsenal menang ya. Kalau Arsenal menang, dia menang, minimal runner up dia lolos dan bahkan bisa bersaing dengan Arsenal untuk perebutan juara grup. Oke, lanjut ke grup berikutnya ya, ke grup C. Nah, ini ada grupnya Real Madrid ya. Real Madrid
akan menjamu Braga dan Napoli akan menjamu Union Berlin. Union Berlin memang kalau kita ngelihat skor pertandingan sebelumnya ya, pertandingan antara Union Berlin melawan Napoli di kandang sendiri aja kalah dia sama Napoli, tapi kalau kita ngelihat pertandingan ini debutan UCL ini menampilkan sesuatu yang istimewa ya. Dan gua ngelihat juga Napoli, gua rasa juga nggak sespesial musim lalu sih Napoli musim ini ya, nggak kayak ya musim lalu benar-benar superior ya, dia menjuarai Serie A. Di UCL pun penampilannya juga lumayan bagus ya waktu musim lalu, segrup sama Liverpool dan bahkan ngalahin Liverpool dengan skor yang lumayan telak gitu di musim lalu. Lumayan bagus lah Napoli musim lalu. Nah musim ini gua nggak ngelihat ya, bukan nggak bagus ya, cuman nggak sebagus musim lalu lah Napoli. Osimhen juga lagi belum jelas nggak setajam musim lalu juga lah Osimhen ya. Terus ya oleh kalau ke Vici Kvaratskhelia-nya oke lah, masih sangat vital juga perannya di Napoli ya, dan gelandang-gelandang Napoli masih sama, tapi gua nggak ngelihat dia sekuat musim lalu sih Napoli ya. Dan Union Berlin tidak menutup kemungkinan justru di kandang Napoli dia bisa ngebales nih, nggak menutup kemungkinan, karena kalau ngelihat pertandingan kemarin ya Union Berlin pas lawan Napoli itu sebenarnya imbang-imbangan ya, cuman skor memang untuk Napoli 1-0. Tapi ini dalam pertandingan kali ini tidak menutup kemungkinan Union Berlin bisa ngebikin kejutan, karena dia juga mau nggak mau dia juga harus berjuang ya, minimal untuk lolos peringkat 3 lah, jangan jadi juru kunci ya, dia harus berjuang. Nih partai hidup mati udah jelas buat Union Berlin. Dan kalau untuk Napoli, kalau ini menang, nah enak dia, udah minimal juga runner up ya, apalagi kalau Real Madrid bisa ngalahin Braga. Nah sedangkan Real Madrid sendiri juga udah pasti diunggulkan ya, karena ini bermain di kandang sendiri melawan Braga yang harusnya kelasnya di bawah dia. Harusnya Madrid bisa kunci kemenangan, dan sama seperti Bayern Munchen, poin sempurna memastikan lah. Sebenarnya kalau ini belum memastikan sih dia, karena poin Napoli itu masih 6 gitu ya, masih beda 3 poin. Tapi seenggaknya kalau dia juara, kalau dia 3 poin, kemungkinan dia juara cukup nahan seri Napoli aja nanti di pertandingan terakhir ya. Jadi dia udah otomatis. Nah, dia menang lawan Union Berlin terus sama Napoli yang misalkan ini istilahnya tim terkuat kedua lah di grup ini gitu ya. Dia cukup nahan seri aja, udah aman. Yang disayangkan Union Berlin sih ini 3 kali kalah berturut-turut ya. Padahal kalau gue lihat lawan Napoli mainnya lumayan ya. Lawan Real Madrid pun sebenarnya Real Madrid juga sempat kesulitan ya. Menit-menit akhir kalau nggak salah ingat ya, baru bisa jebol Union Berlin menit 90 berapa gitu. Baru bisa jebolin Union Berlin. Alot memang Union Berlin ini, lumayan keras ya untuk dilawan. Oke, lanjut ke grup D ya. Ini grup D yang lumayan seru juga di sini. Ada ya, ini menurut gua timnya sebenarnya merata ya di sini ya. Timnya sebenarnya merata ya. Dan di sini pertandingannya yaitu Real Sociedad menjamu Benfica dan Salzburg menjamu Inter. Itu kalau dari segi peta kekuatan sebenarnya yang gua agak terkejut adalah Benfica. Gitu, ternyata ini Benfica nggak sebagus musim-musim sebelumnya juga ya. Ini 3 kali kalah beruntun, dan kalau kemarin terakhir gue lihat dia menjamu Sociedad gitu di kandang sendiri, itu Sociedad layak menang sih memang sih. Jadi ya apalagi ini Sociedad bermain di kandang ya, harusnya Sociedad ngamanin 3 poin sih ini. Ini grup masih seru sih menurut gue ya. Ya memang kalau kita di atas kertas Inter dan Sociedad ini memang di atas kertas memang ini ya diunggulkan ya, dan mereka pun pertandingan pertama bermain seri nih. Jadi ini untuk posisi juara grup dan runner up gua rasa akan diperebutkan oleh Sociedad dan Inter. Terutama kalau Inter bisa ngatasin Salzburg juga ya, dan Real Sociedad bisa ngatasin Benfica. Ini gua rasa grup ini adalah milik mereka berdua. Jadi tinggal nanti di pertemuan kedua mereka lah yang akan menentukan ya. Ya asal ini jangan kepleset. Nah ini siapa yang kepleset di pertandingan ini sih kemungkinan runner up ya. Dan bahkan kalau yang kepleset justru Inter, Salzburg justru mengancam bisa jadi juara grup, bahkan bisa jadi runner up gitu. Tapi gua rasa 2 tim ini yang akan lolos ya. 2 tim ini yang akan lolos, tapi juara grupnya nggak tahu siapa sih. Ya kalau dalam 2 pertandingan ini harusnya mereka berdua bisa meraih 3 poin ya. Oke, dilanjut udah ya di grup D ini pertandingan kemarin sisanya. Ya paling itu aja ya. Pembahasan prediksi tentang matchday keempat di grup A sampai grup D yang akan berlangsung nanti malam. Kalau gitu gua pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.